Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan dan pengerjaan soal-soal yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear. Kita mulai dari soal nomor 6. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0, 2X tambah Y kecil sama dengan 6, dan X tambah 3Y kecil sama dengan 9. Kita kerjakan garis yang pertama. Untuk 2X tambah Y kecil sama dengan 6, kalau kita berikan nilai X-nya 0, berarti akan kita peroleh nilai Y-nya 6. Dan ketika Y-nya bernilai 0, akan kita peroleh X-nya bernilai 3. Maka untuk garis ini, ketika X-nya 3 dan Y-nya 6, garisnya kurang lebih seperti ini, tanda kecil akan membuat dia mengarsir ke sebelah bawah. Kemudian di garis yang berikutnya, X tambah 3Y kecil sama dengan 9, akan kita peroleh ketika masing-masing X-nya 0, Y-nya 3, dan ketika Y-nya 0, X-nya 9. Kita akan dapatkan nilai X-nya 9 dan nilai Y-nya 3. Juga karena dia kecil akan mengarsir ke sebelah bawah. Dan ketika kedua garis ini kita gabungkan, ketika ada dua titik, 3 di sini, 6, kita lanjutkan 3 dan 9, seperti ini. Untuk X besar 0, Y besar 0 berarti daerah 1. Kemudian garis yang pertama mengarsir ke bawah, garis kedua mengarsir ke sebelah bawah, maka jawabannya adalah yang ini. Kalau kita perhatikan, maka jawaban yang memenuhi adalah di option B. Kita lanjut ke soal berikut. Soal nomor 7. Diketahui X besar sama dengan 0, 0 kecil sama dengan Y kecil sama dengan 2, 2X tambah Y kecil sama dengan 6, dan 2X tambah 3Y kecil sama dengan 12. Kita mulai dari garis yang 2X tambah Y kecil sama dengan 6. Kita berikan nilai X dan Y-nya masing-masing. Ketika X-nya 0, maka Y-nya akan bernilai 6, dan ketika Y-nya 0, X-nya akan bernilai 3. Kalau kita gambarkan, nilai Y 6 dan nilai X 3 kita hubungkan. Karena tandanya lebih kecil sama dengan arsirannya akan mengarah ke bawah. Kemudian garis yang kedua, 2X tambah 3Y kecil sama dengan 12. Kita lakukan lagi hal yang sama. Ketika kita misalkan X-nya 0, maka Y-nya akan bernilai 4. Dan ketika Y-nya 0, X-nya akan bernilai 6. Berarti kita gambarkan garis yang melalui Y di 4 dan X di 6. Tandanya kecil berarti mengarsir ke bawah. Kedua garis kita gabungkan untuk memperjelas gambarnya. Di sini 4 dan 6. Kemudian di sini 3 dan 6. Kita hubungkan 6 ke 3, 4 ke 6, dan karena arsirannya ke bawah, berarti daerah penyelesaiannya yang ini. Ditambahkan lagi dengan X besar 0 dan 0 kecil sama dengan Y kecil sama dengan 2. 2 di sini, berarti daerah arsirannya adalah yang kurang lebih seperti di gambar. Dan kalau kita perhatikan, jawaban yang memenuhi adalah gambar di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Soal nomor 8 adalah soal yang berkaitan dengan soal cerita, di mana kita disuruh untuk menuliskan model matematikanya. Kita perhatikan bacaan soalnya. Sebuah perusahaan konveksi membuat dua model pakaian. Model A membutuhkan 1,25 meter bahan polos dan 0,75 bahan bercorak. Model B membutuhkan 1,5 meter bahan polos dan 0,5 meter bahan bercorak. Konveksi tersebut mempunyai persediaan 27 meter bahan polos dan 13 meter bahan bercorak. Jika X adalah banyaknya pakaian model A dan Y adalah banyak pakaian model B, model matematika yang sesuai dengan persoalan di atas adalah titik-titik. Untuk mengerjakan soal ini kita kelompokkan, kita ambil bahan polos yang kain model A kita anggap sebagai X, berarti 1,25X. Kita lanjutkan dengan model B yang kain polosnya 1,5, berarti 1,5Y. Dan pemakaian bahan tidak mungkin melebihi stok ataupun persediaan yang kita miliki. Bahan polosnya adalah 27, berarti kita tulis lebih kecil daripada 27. Dan yang berikutnya, untuk bahan bercoraknya, untuk bahan A adalah 0,75X. Kemudian untuk bahan B nya adalah 0,5Y. Juga tidak mungkin melebihi persediaan sebesar 13 meter. Kemudian yang ini bisa kita
kalikan dengan persamaannya kali 4, sehingga kita peroleh menjadi 5x tambah 6y lebih kecil daripada 108. Yang ini bisa kita kalikan angkanya dengan angka 4 ya. Kita coba kali 4. Maka kita peroleh menjadi 3x tambah 2y lebih kecil 52. Dan karena jumlah pakaian tidak mungkin negatif, kita anggap x-nya itu bernilai positif dan y-nya juga bernilai positif. Kita ambil persamaan pertama, 5x tambah 6y kecil 108, berarti ini tidak memenuhi. Yang ini tidak memenuhi. Kemudian 3x tambah 2y kecil 52. Dan x besar 0, y besar 0. Maka kita bisa perhatikan bahwa salah satu jawaban yang terbaik adalah di option B. Tapi di option B sebagai jawaban terbaik kita. Kita lanjut ke soal nomor 9. Seorang pedagang membeli sepatu tidak lebih dari 25 pasang untuk persediaan. Ia ingin membeli sepatu jenis A dengan harga 30.000 per pasang dan sepatu jenis B seharga 40.000 per pasang. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari Rp840.000. Jika X adalah banyak sepatu jenis A dan Y adalah banyak sepatu jenis B, model matematika yang sesuai dengan persoalan tersebut adalah. Diperhatikan bahwa model pasangannya untuk sepatunya tidak lebih dari 25 pasang. Berarti jumlah sepatu X dan sepatu Y jenis A dan jenis B nya tidak lebih, berarti lebih kecil sama dengan 25. Kemudian untuk harga pembeliannya 30.000 untuk sepatu model A ditambah 40.000 dibelikan untuk model sepatu B, maka jumlah uang keseluruhannya tidak akan lebih dari 840.000. Persamaan ini bisa kita sederhanakan, kita coret nolnya 4 buah, kita peroleh 3x tambah 4y lebih kecil sama dengan 84. Ataupun bisa saja jawaban aslinya langsung 30.000x tambah 40.000y kecil 840.000. Tergantung pilihan yang ada. Dan karena jumlah sepatu itu tidak negatif, kita tuliskan x besar 0, y besar 0. Jadi kita perhatikan jawaban yang pertama. Kita fokuskan dulu ke x tambah y besar 25. Ini oke. Ini juga masih benar. Ini sudah terbalik. Ini tidak sesuai. Ini x tambah y 25. Oke, sorry. Ini tidak sesuai. Y-nya tidak sesuai. Ini y-nya tidak sesuai. Ini x-nya tidak sesuai. Ini 2x tambah 2y kurang tepat. Maka sudah langsung kita peroleh ternyata hanya ada satu jawaban, yaitu di option E. X tambah y kecil 25 benar. Dan 30x tambah 40.000y kecil 840.000 benar. X besar 0, y besar 0. Maka jawabannya sudah pasti di option E. Kita lanjut di soal ke-10. Bu Ayu membuat dua jenis kue, yaitu kue bolu dan kue cubit. Dalam sehari ia dapat membuat tidak lebih dari 80 kue. Biaya pembuatan kue bolu adalah Rp500 per buah dan biaya pembuatan kue cubit adalah Rp300 per buah. Modal pembuatannya tidak lebih dari 34.000. Model matematika dari persoalan ini adalah titik-titik. Jumlah kue tidak negatif, kita tuliskan X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0. Tidak ada masalah di antara option A sampai option S sejauh ini. Kemudian jumlah kuenya adalah 80. Berarti baik kue X dan kuenya tidak lebih dari 80. Kita peroleh persamaannya adalah X tambah Y kecil sama dengan 80. Yang A tidak tepat, B tidak tepat, C, D, E masih oke. Dan kita lanjutkan ke persamaan berikutnya. Biaya kue bolu 500, berarti kita tuliskan 500X. Dan kue cubit adalah Y, berarti 300Y lebih kecil daripada 34.000. Kita coret nolnya 2, berarti 5x tambah 3y lebih kecil daripada 340. Dan jawabannya memenuhi adalah di option C. Demikian pembahasan yang bisa kita tampilkan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita tampilkan bisa menambah referensi pembelajaran kamu mengenai cara-cara pengerjaan sistem pertidaksamaan linear. Dan alangkah berterima kasihnya apabila kamu berkenan untuk membagikan informasi channel ini kepada teman-teman lain yang barangkali juga membutuhkan referensi pembelajaran matematika, fisika, dan juga kimia. Akhir kata, semoga video yang kita buat bermanfaat buat kamu dan sampai jumpa di video selanjutnya.